Tetapkan bencana nasional. Sebab sampai saat ini orang nggak mengerti kenapa skala ini nggak bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Kepentingan lain adalah dia kan dikelilingi oleh lingkaran pebisnis yang mendanai kampanye dia, yang menyuntik pendanaan dia, gitu kan. Dan itu sebabnya dia tetap mendukung pembabatan hutan di Bang Rey ini kan punya kampung halaman di Sumatera juga. Saya dengar Melayu nih, asli Melayu nih. Saya dengar beda-beda kampungnya hampir kena Usman juga bencana nih, sama gitu loh. kan. Istri saya orang Aceh. Kalau Usman dia Indonesia dia. Aceh Jawa. Bang Rey, Iya. podcast sebelumnya saya masih belum puas tuh untuk udah 2 kali nih? jawabannya. Bukan nama Bung Rey sebelumnya. Oh, oke, Bang oke. Rocky. Kenapa sih Prabowo kok nggak mau netapin bencana nasional? Padahal kata Bung Usman tsunami aja ditetapkan. Dan ironi Pak Usman, Ya. kita ngasih ketika Australia terjadi bencana, kita kirim bantuan ke sana. Iya. Dalam konteks Gaza, kita kirim juga. Iya. Dalam konteks Indonesia, kenapa Bang Rey kita Iya. kok nggak mau menetapkan bencana nasional, terus nggak mau minta bantuan luar negeri untuk masuk? Padahal realitasnya loh, masyarakat orang pakai bendera putih, Iya. diangkat dan lain sebagainya. Menurut Bang Rey, kenapa pemerintahan ini untuk atas nama kemanusiaan sulit sekali membuka tangan dalam kerangka demi kemanusiaan nih Pak Rey? Mungkin dananya kurang ya. Lebih fokus kepada soal MBG, ya, Koperasi Merah Putih dan sebagainya. MBG liburan aja dikasih buat apa ya? Nah itu dia gitu. Nah yang ketiga, saya ragu Pak Prabowo ini sebetulnya punya pikiran soal betapa penting perlindungan terhadap lingkungan hidup itu. Kurang Ya saya ragu atau malah. tidak punya? Sebab di tengah musibah yang seperti sekarang misalnya, beliau masih berbicara soal penanaman sawit. Di Papua. Bukan hanya di Papua kan, sebelumnya juga beliau mengatakan itu kan. Nah jadi apa namanya tuh ya, perasaan betapa penting menjaga lingkungan hidup itu seperti sangat kecil di pikirannya Pak Prabowo gitu. Dan kalau Anda lihat sejak dari awal memang suasananya mereka ingin meremehkan banjir yang terjadi kan, dimulai dari pernyataan Ketua BNPB, Kepala BNPB yang mengatakan itu kan cuma gedenya di medsos. Begitu muncul potongan-potongan video terkait dengan kayu-kayu yang terbawa hanyut, ya, disebut itu kayu tua macam-macam dan sebagainya. Tercerabut akarnya. Macam-macam dan Tumbang secara alami. Tumbang secara alami macam-macam. Pada intinya adalah menyepelekan. Karena memang ada suasana yang kelihatan mereka nggak punya sensitivitas gitu. Saya coba cek-cek ya sepanjang tahun 2025 ini ya, pidato-pidato Pak Prabowo terkait dengan 3 hal. Ya. Memang 3 hal ini yang paling jarang juga diungkapkan oleh beliau. Apa tuh? Pertama adalah bagaimana menjaga demokrasi. Hampir kita nggak temukan pidato beliau soal pentingnya menjaga demokrasi gitu. Yang kedua adalah menjaga hak asasi manusia. Itu hampir kita nggak temukan tuh. Dan yang ketiga adalah menjaga lingkungan hidup. Jadi 3 isu ini sepanjang tahun 2025 saya nggak temukan itu keluar dari pidatonya Pak Prabowo. Dan itu juga yang nggak keluar di zamannya Pak Jokowi gitu loh. Setidaknya 5 tahun terakhir sebelum Pak Jokowi berakhir masa kekuasaannya atau periode kedua Pak Jokowi itu. Jadi kalau dilihat dari rentetan ini betul Pak Prabowo itu adalah kelanjutan dari Pak Jokowi dalam 3 hal ini gitu loh. Setidaknya kan, dalam hal tidak punya respek terhadap hak asasi manusia, Dan demokrasi. nggak punya respek terhadap pentingnya menjaga demokrasi, nggak punya respek terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Jadi pemerintahan Pak Prabowo kelihatan justru melanjutkan apa yang menjadi kritik publik kepada Pak Jokowi gitu loh. 11-12 nih. Iya makanya, apa yang membuat orang dulu kritik Pak Jokowi itu besar sekali, justru itu juga yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo hari ini gitu. Jadi kalau dilihat dari konteks itu, ya kita bisa berpandangan kenapa Pak Prabowo tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional gitu. Tapi ada unsur yang ketiga, yang keempat. Apa unsur yang keempat itu adalah soal apa yang disebut oleh Pak Prabowo sebagai harga diri, yang saya nggak paham. Harga diri apa sih itu? Nah itu dia, harga diri bangsa. Jadi seolah-olah kalau ditetapkan bencana nasional,
lalu akan ada bantuan dari pihak asing, itu menciderai harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Intervensi. Iya, apalah bahasanya ya. Tapi Kalau utang nggak pakai intervensi, itu yang saya mau gimana, katakan. Bang? Jadi Gimana, Bang? harga diri kalau dibantu orang kita punya harga diri, tapi minta utangan nggak ada harga diri, Kan? Dan nggak ada perencanaan akan diri. Kan setidaknya itu yang kita baca dari beberapa pernyataan pembantu, bahkan mungkin juga Pak Prabowo sendiri gitu. Pak Re hati-hati, kata Pak Teddy, jangan presiden orang pintar pada mengkritik aja nih ya. Gimana? Kamu mengkritik Pak Re. Ya kan? Saya heran orang pintar orang bisa pintar. kritik. Iya, Kan gini, mengkritik. Harus kita harus bilang, saya heran orang bodoh kok pemerintahnya begini gitu. Gimana? Orang pintar jangan mengkritik, Iya. carilah solusi. Kan kita udah kasih solusi nggak mau didengar. Iya. Tetapkan bencana nasional. Sebab sampai saat ini orang nggak mengerti kenapa skala ini nggak bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Iya. Memberi argumen bahwa ini layak ditetapkan sebagai bencana nasional jauh lebih banyak dari menolaknya gitu loh. Tapi kan nggak dilakukan. Terus diminta lagi kita solusinya. Jadi solusi yang diinginkan oleh pemerintah itu adalah solusi yang ia inginkan, bukan solusi yang genuine datang dari orang. Aku inginnya ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Kasih solusinya dong ya. Mestinya kita ngomong jangan bencana nasional, bencana. Itu mungkin bayangan beliau tuh, baru disebut dengan solusi. Iya, padahal kan penanganan bencana itu prinsipnya harus cepat, akurat, terencana, sistematis, Pak Usman. Iya. Kapasitas kita untuk menangani bencana di sana kan itu berapa wilayah itu, 16 apa berapa wilayah yang terjadi di Aceh menjadi dampak itu serius gitu. Sebenarnya kalau pemerintah memahami kapasitas dia tidak sanggup, Ya. kan semua negara di dunia Ya. melakukan itu Pak Re, Bung Usman, Ya. meminta bantuan internasional untuk membantu kemanusiaan. Itu bukan soal intervensi Ini- asing, itu ini soal beda lagi. soal yang apa Kalau namanya? kasus yang kita alami sekarang nih, Bung Al, Nah, nanti dulu. bukan kita minta bantuan. Ya. Orang asing datang sendiri memberi Mau kasih bantuan, bantuan. tapi kita tolak. Iya, itu dia. Itu kan namanya sombong dan arogan gitu loh, Pak. Bahkan sudah sampai dikembalikan. Udah dikembalikan. Oh, dalam bahasa agama Itulah. nggak punya sifat qanaah. Takabur namanya tuh. Padahal realitas di Padahal lapangan orang bantu. distribusi logistik Ya. susah. untuk Jangan penanganan tanya, dampak jangan lagi jelaskan juga. di dalamnya. Iya. Karena semua orang ini kan merasakan ini layak bencana nasional karena mengalami yang kita sebutkan. Betul. Menurut saya gini, orang itu kan punya kecenderungan mengambil sikap keputusan antara dua pilihan, pada nilai, pada value, atau berbasiskan kepentingan, pada interest. Nah, apa iya seorang Prabowo yang dikelilingi oleh begitu banyak pejabat yang katanya pintar begitu kan, tidak mengerti value itu, nilai bantuan kemanusiaan, gitu ya, nilai hubungan diplomatik internasional sangat penting, menjaga hubungan persahabatan. Dugaan saya penting, mengerti pentingnya itu. Tapi jangan-jangan keputusan dia menolak bantuan asing itu lebih didasarkan bukan pada value, bukan pada nilai, tapi pada interest, pada kepentingan. Ada konflik interest nih. Ada konflik kepentingan. Misalnya apa? Ya perusahaannya. Kan menurut Jokowi misalnya, berapa ratus ribu itu hektar yang dia miliki di Aceh Tengah misalnya. Waktu Termasuk- 2019 Ya, tuh debat. dalam Pilpres Iya, misalnya. debat. Nah, itu kan data Walhi, data Greenpeace, data Tapi Jatam. Hasim katanya bilang nggak ada kata Pak. Ya bantah dong Jokowi, laporkan pidana Iya, misalnya iya, gitu iya, kan. benar. Nah Jadi itu kan pertanyaannya yang bohong siapa nih? Nah ya Jokowi Iya, Pak Hasim. apa dua-duanya? ada duanya. Kalau Pak Usman pasti nggak bohong ya kan? Ya saya pegangan pada data, pegangan pada sumber. Data, Nah, iya. kepentingan lain adalah dia kan dikelilingi oleh Lingkaran. lingkaran pebisnis yang mendanai kampanye dia, yang menyuntik pendanaan dia, gitu kan. Dan itu sebabnya dia tetap mendukung pembabatan hutan di Papua atas nama sawit. Karena yang menikmati pembabatan hutan dan pembukaan lahan atau perluasan perkebunan sawit adalah kepentingan orang-orang sekeliling dia. Gitu. Misalnya John Lynn Group, misalnya Haji Syam. Kan sekarang di Merauke misalnya 2 juta hektar itu, nggak main-main. Belum lagi menteri-menteri yang punya perkebunan sawit di Papua Selatan gitu, atau yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan sawit di sana. Gitu. Sumatera besar juga. Sumatera besar, banyak sekali jenderal yang terlibat, baik itu dari partai hijau maupun dari partai
coklat dari kepolisian maupun dari tentara itu. Jadi jangan-jangan keputusan dia itu lebih ditentukan oleh kepentingan itu. Karena dia khawatir kalau dibuka bantuan internasional, itu kan berarti ada banyak badan internasional ya. Dan idealnya kan ada PBB juga di sana untuk memediasi, mengelola bantuan kemanusiaan itu. Makanya Muzakir Manaf Mualim itu kan menyurati UNICEF atau menyurati UNDP misalnya gitu kan. Itu kan konteksnya itu sebenarnya. Jadi mengelola bantuan-bantuan, kan bantuannya nggak 100 juta, 200 juta atau nggak 10-20 miliar, bisa ratusan miliar, bisa triliunan kalau dari negara-negara besar kayak kemarin Uni Emirat Arab misalnya disebut-sebut, atau Malaysia, atau banyak negara di Eropa yang juga bersedia membuka tangan. Itu kan menyangkut dana yang besar dan memang harus ada pengawasannya, harus ada pertanggungjawabannya, karena dana publik kan orang menyumbang kan untuk disalurkan, jangan sampai dikorupsi. Pengalaman di Indonesia ini kan, atau di banyak negara, di Haiti dan seterusnya, bencana alam dananya sering dikorupsi gitu. Nah ini juga perlu dipikirkan. Nah, hal lain yang saya juga... Kayaknya itu paranoid aja kalau konflik. Enggak juga. Hal lain yang saya pikir, kalaupun nilai itu, dia orang yang dididik di lingkungan militer kan, dari mulai akademi. Maksudnya gini Pak Usman, bantuan kemanusiaan kalau masuk kan mereka nggak mikirin soal siapa yang berkepentingan atas sawit di sini, tambang di sana. Mereka hanya ingin tulus membantu, beri bantuan. Kalau gitu. belajar misalnya medianya, kan kalau misalnya katakanlah negara-negara Nordik, negara-negara Swedia, Norwegia misalnya menyumbang, atau Malaysia menyumbang, atau negara manapun gitu ya. Pasti misalnya kalau Malaysia menyumbang, Malaysia kini medianya akan turun memonitor. Kemarin aja kan heboh itu media Malaysia. Akses kan. terbuka. Akses terbuka, harus dibuka akses itu kan. Kalau misalnya ditetapkan sebagai status bencana nasional, selain kita punya kemampuan untuk mengerahkan bukan hanya 50 helikopter, ya, tapi 214 helikopter yang kita miliki harus dikerahkan ke sana. Kapal perang yang kita miliki juga harus dikerahkan ke sana untuk apapun yang diperlukan, termasuk juga alat-alat berat. Kita bisa melihat ribuan alat berat turun di Papua untuk membabat hutan, masa kita nggak bisa melihat itu? Malah gajah-gajah yang dieksploitasi. Gajah disuruh bersihin, itu eksploitasi binatang, itu melanggar hak asasi binatang itu. Nah, kembali ke soal yang tadi, ada satu value yang saya bayangkan juga mempengaruhi cara Prabowo berpikir, yaitu value militer. Ini pernah terjadi misalnya di Myanmar tahun 2008. Waktu itu ada badai Nargis di sana. Nah, badai Nargis ini banyak sekali terdampak di wilayah-wilayah Myanmar. Pemimpin junta militer Myanmar menolak bantuan asing. Alasannya mirip. Kemandirian nasional, Myanmar punya cukup sumber daya, kita mampu, kita sanggup, situasi terkendali, ada alasan kedaulatan nasional, mirip lah. Jadi cara-cara berpikir militer ini mirip itu. Akibatnya apa? Puluhan ribu orang tewas di Myanmar setelah badai Nargis itu. Karena nggak ada yang bisa menolong lagi gitu. Bayangkan aja, jadi Aceh udah berapa? Udah mau sebulan loh. Udah mau sebulan. Masih terjadi. Anggota-anggota TNI yang diturunkan itu kan juga harusnya bukan hanya diberi perlindungan hukum, tapi diberi perintah tugas, penghargaan, perlindungan yang jelas, termasuk perlengkapan yang jelas. Nggak mungkin mereka cuman bantu-bantu angkat-angkat. Dia harus diserahkan, harus dikerahkan misalnya zeninya untuk bangun jembatan, harus diserahkan dananya, harus diserahkan segala sumber dayanya. Nah, yang sekarang ini malah disuruh operasi Kita bendera bulan jujur bintang. ya, Pak Usman ya, jujur ya Bang Rey, Pak Usman, bahwa peralatan kita untuk disaster itu masih terbatas. Masih minim lah, makanya itu sulit gitu. Makanya bantuan-bantuan itu menjadi penting. Karena kita punya keterbatasan peralatan dan sumber daya. Dan mereka pasti tahu soal itu kan. Iya. Nah, kalau udah tahu terus juga nggak mengerahkan dan nggak meminta bantuan asing, ya menurut saya emang kepala batu ini. Siapa kepala batu? Pemerintah, presiden, menteri-menteri. Presiden Prabowo, Wapres nanti kan kalau dan menteri-menteri yang lain. Bantuan asing datang susah bagi menteri bawa pinggul-pinggul beras itu. Iya. Padahal pinggul-pinggul beras itu penting. Nggak bisa Berutuh ya kan. Nggak bisa nampang lah ya kan kalau bantuan asing nanti datang itu. Gila. Dari awal itu reaksinya sangat rapat tentang pembahasan situasi Sumatera. 3 hari setelah kejadian. Ya. Baru 3 hari. Udah 3 hari, hari-hari berikutnya turun, terus masih bilang, cuma di media sosial aja tuh rame. Di bawah enggak. Wah, gila nih orang. Ada orang yang bantu, malah yang bantu di... Padahal masyarakat nggak kasih informasi, bukan karena nggak ada kejadian. Handphonenya mati, baterai habis, listrik mati. Pak Rey, Bang Usman. Udah selesai? Belum selesai. Selesai habis ini. Proyeksi Bung Usman sama Bung Rey ini, politik dan demokrasi Indonesia akan gimana? Akankah
terjadi dinamika gejolak, kekacauan dalam konteks politik, ekonomi, gerakan sosial juga akan masif, atau datar-datar saja dan kita dalam kondisi-kondisi tenang-tenang saja, atau akan ada letupan-letupan Pak Usman menurut bacaan Pak Usman di tahun depan nih? Ya itu akan ada letupan-letupan itu, terutama akibat dari kebijakan fiskal ekonomi yang akan menggoncang stabilitas harga, kelangkaan beras, minyak, dan seterusnya, termasuk pekerjaan. Pemerintah akan berhutang lagi, paling tidak menurut prediksi beberapa ekonom 800 triliun lagi. Pemerintah akan berusaha melakukan pembabatan hutan baru untuk mendapatkan sumber-sumber daya pertumbuhan ekonomi yang baru, ekonomi makro dari industri-industri ekstraktif, nikel, batu bara, dan seterusnya. Dan ini akan menumbuhkan perlawanan-perlawanan dari masyarakat itu. Nah, apakah tahun 2026 itu sekedar gejolak, sekedar letupan? Itu akan sangat tergantung dari gerakan sosialnya, dari aktor-aktornya. Apakah berkonsolidasi, menentukan konsensus, menentukan agendanya ke depan, dan menemukan musuh bersamanya. Jadi tahun 2026 akan menjadi malapetaka nasional dalam bidang demokrasi, hak asasi, dan juga lingkungan hidup. Tapi bisa juga sekaligus menjadi momentum penentu untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Purbaya optimis saja soal ekonomi tadi Pak Usman. Iya, semua dianggap enteng sama dia kan. Iya, gitu. santai kata Pak Purbaya. Iya, karena coba bayangkan kalau nggak ada hutang. Iya. Coba bayangkan kalau dia kemarin nggak turunkan misalnya likuiditas 200 triliun ke bank-bank itu, mungkin akan mengalami kemacetan. Juli, Agustus sampai awal September ekonomi Indonesia kan turun habis itu. Makanya yang demo bukan kita-kita aja tuh. Yang demo itu masyarakat bawah gitu. Karena mereka merasakan sekali. Ya tadi kita di awal kita ngobrol soal dagangan ya, petani, pizza gitu kan. Pertumbuhan pendapatan saya misalnya pizza itu turun drastis itu. Dari misalnya Desember, November tahun lalu itu kan mungkin sekitar 9 juta, 10 juta. Pas tahun Januari ketika pajak PPN dinaik 12% itu, langsung pendapatan 2 juta. Februari juga 2 juta, 3 juta, terus belum ada peningkatan. Angkat bendera putih juga belum? belum. Masih ada acara-acara podcast. Alhamdulillah lah gitu, masih bisa dikit disubsidi gitu. Terus sebenarnya ya menyediakan lapangan pekerjaan aja kita. Memoderasi keadaan, sebenarnya salah juga kita. Harusnya biarkan aja keadaan, biarkan orang-orang susah, biarkan orang-orang tertindas, biar mereka melawan sendiri. Karena suatu bangsa nggak akan mengubah dirinya sendiri atau nasibnya kecuali dia sendiri yang mengubah. Jadi perlawanan itu akan tumbuh ketika gejolak itu ada. Tapi apakah perlawanan itu menghasilkan kekacauan baru atau tidak? Tergantung. Apakah proses konsolidasi masyarakat, aktor-aktor perubahan di masyarakat akan menemukan konsensus baru, jalan politik baru, dan musuh bersama yang baru. Nah kalau itu ada, setelah itu dirubuhkan, setelah itu dibangun ulang, baru partai politik bisa kita bicarakan lagi. Iya. Tapi disuruh kultural kita nggak boleh kemana-mana. Ya, kultural, ngaji itu penting, tapi melawan juga lebih penting. Gitu. Ya Bang Rey, proyeksi ke depan. Kata Pak Usman gelap nih, depan. Malapetaka. Gelap. Ya kan sebetulnya gelap 2006 itu nggak hanya dimulai dari 2026-nya, sejak beliau dilantik menurut saya udah gelap. Waduh, sejak dilantik udah gelap. Saya mencatat misalnya hampir tiap bulan tuh ada kontroversi yang membuat publik kita menjadi agak jengkel dengan pemerintah. Januari pajak, ya kan? Pajak, Februari gas melon, ya kan? Pagar laut. Ya, pagar laut itu mungkin Februari agak sektoral, tapi yang menjadi persoalan itu kan penegakan hukumnya nggak jalan sama sekali. Oke, Maret RUU TNI gitu kan? Maret RUU TNI itu sampai terus. Sekarang kalau Agustus sampai ke Desember kita nggak usah bicarain lah ya kan. Pemerintah kita ini udah udah menjadi bahan ledekan umum lah ya. Dan itu ditandai dengan gerakan Agustus 2025 yang lalu gitu. Jadi dan habis Agustus masuk November Desember kembali ke setelan lama atau setelan pabrik kata orang sekarang. Saya kira ya orang selalu menyebut masyarakat kita ini pelupa gitu. Saya nggak terlalu yakin lagi sekarang setelah melihat Agustus itu. Yang ada adalah masyarakat kita mengendapkan semua persoalan dalam pikiran dia karena dia menghadapi persoalan baru tiap hari gitu loh. Harus terlibat. Jadi hari ini dia menghadapi persoalan, dihadapi oleh dia, besok muncul lagi yang baru. Yang ini dengan sendirinya tertinggal. Tapi itu tetap ada di memorinya. Sehingga menimbulkan peristiwa Agustus 2000 menggerak gitu ya. Menggerak saja. Begitu ada sesuatu yang orang sepakat pada satu istilah aja, jadi itu.
Dan perlu mungkin kita lihat ya, pola gerakan itu nggak ada lagi namanya disebut dengan pimpinan, dengan korlap, dengan apa gitu. Itu meletup dengan sendirinya. Yang ketiga itu meletup sulit terdeteksi. Saya kira kalau mau kita belajar 2025 itu mungkin model-model yang akan kita hadapi di masa mendatang. Tiba-tiba di Jakarta, udah di sini, udah di sini, udah di sini, udah di sini. Gak ada yang bisa memprediksi di mana lagi gitu. Basis yang kita kenal selama ini basis-basis, itu bisa lebih telat dari daerah-daerah lain yang tiba-tiba udah meletup aja. Misalnya Jakarta, biasanya ke Bandung, biasanya ke Surabaya, kan kira-kira gitu ya. Misalnya ke Makassar, ke Medan. Enggak. Itu bisa dari kota kecil sini macam-macam dan sebagainya. Terakhir misalnya kemarin saya mendapatkan informasi, masih ada kantor polisi yang digeruduk oleh massa loh, di daerah saya di Mandailing Natal. Yang disebabkan polisinya itu membebaskan tersangka ya, yang sudah ditahan oleh polisi terlibat kasus narkoba. Digeruduk lagi tuh. Jadi pola-pola yang seperti ini kelihatan akan muncul terus gitu. Ya, ditambah dengan, nah ini ada apa namanya itu penambahannya adalah soal munculnya eksistensi politik di kalangan koalisinya Pak Prabowo gitu. Jadi 2026 mungkin mereka akan pelan-pelan memperlihatkan bahwa saya beda nih. Nah sebetulnya bibit-bibit mereka saling berbeda itu udah kita lihat dari sekarang kan. AHY bertukar sapa dengan Jokowi gitu ya. Kemudian Golkar bertukar sapar dengan PKB gitu ya. Dan rasanya akan begitu nanti di masa yang akan datang. Jadi satu partai dengan partai yang di dalam koalisinya Pak Prabowo mungkin akan saling tukar ya apa namanya berbalas pantun lah. Nah di sini akan kita lihat soal kemampuan Pak Prabowo untuk memanage kemungkinan konflik yang makin meluas di internal koalisinya, plus juga dengan desakan publik yang makin membesar itu. Sejauh apa Pak Prabowo mampu menanganinya, dan saya kira partai-partai seperti PDI pun akan keluar dengan pelan-pelan ya, akan keluar dengan wajah oposisinya. Jadi tantangan Pak Prabowo nggak akan mudah, dari bawah desakan seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Usman ya, sudah begitu tinggi gitu. Di kalangan partai politiknya satu persatu mulai keluar sebagai partai ya, bukan sebagai teman koalisi Pak Prabowo. Karena mereka mudah melihat hasil survei kemarin kan, 29% itu ada di Gerindra. Yang lain partai-partai yang ikut dengan Pak Prabowo di bawah 10%. Jadi kalau mereka tetap asosiasinya kepada Pak Prabowo, ya boleh jadi 2029 akan ada partai yang tersingkir lagi nih dari parlemen gitu, karena nggak mendapatkan jatah parliamentary threshold. Kalau parliamentary thresholdnya itu diubah, ya misalnya atau tetap dipertahankan 4% seperti sekarang tuh, besar kemungkinan akan ada satu partai lagi yang keluar dari parlemen gitu. Thank you Bung Usman, Bung Rey. Ya kalau dari pandangan Bung Usman, Bung Rey kayaknya demokrasi politik di Indonesia ke depan gelap gitu. Indonesia gelap masih akan terjadi walau katanya pemerintah terang kok demokrasinya. Tapi realitas gelap dan politik aja yang gelap kata. Politik ekonomi juga gelap. Nah, tentu ini akan menjadi bacaan penting buat kita usia gerakan kelompok masyarakat sipil ya dalam melihat dinamika ke depan bagaimana menghadapinya. Tapi teman-teman semua, potret 1 tahun Prabowo masih diwarnai narasi negatif dan sepertinya ke depan masih punya persoalan serius, dan oleh karena itu tentu gerakan masyarakat sipil menjadi kunci di dalam mengontrol ruang demokrasi itu, karena partai politik dianggap belum sanggup, parlemen melemah, ruang kebebasan media dalam batas terbatasi, sehingga gerakan-gerakan masyarakat sipil menjadi bagian penting tuh Pak Usman dalam dinamika tumbuhnya demokrasi ke depan itu. Saya rasa itu hari ini Bang Rey sama Bung Usman, thank you. Di tengah kesibukannya Pak Rey ini kan balik nanti ke bertani, Pak Usman ngurusin pizza tadi, kasihan juga ya udah. Tapi kalau udah mau ngangkat bendera putih bilang-bilang Pak Usman ya kan. Nanti Pak Wahyudi mau injeksi modal buat pizzanya Pak Usman. Gak apa-apa, pizza rugi nggak apa-apa. Yang penting Indonesia membaik. Iya. Thank you. Di era Prabowo atau di era nanti? Bukan, kalau pizza rugi artinya Indonesia sedang tidak membaik. Nggak pernah membaik kayaknya 5 tahun ke depan kayaknya. Ya, yang pasti kegelapan politik dimanapun selalu menjadi masa di mana revolusi tumbuh. Iya.
Tapi saya dengar revolusi dari 98 tuh. Wah, ini beda. Ini penangkapan terbanyak 6.000 orang, kemudian ruang fiskal paling hancur, puluhan ribu orang tahun ini kehilangan pekerjaan. Kecuali kita ngutang, tapi ngutang kan hanya menyimpan bom waktu yang suatu waktu juga akan meledak. Oke, thank you. Saya harus tutup nih. Kalau saya lanjutin kita bisa sampai Juli apa karena Pak Usman bisa ceramah politik lagi. Thank you teman-teman. Terima kasih Pak Usman, terima kasih Pak Yudi udah nemenin hari ini. Thank you semuanya.